Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikratul Hasanah dengan NIM 250422172. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik berasal dari kajian sosiologi yang menekankan bahwa makna terbentuk melalui interaksi sosial sehari-hari. Teori utama teori ini adalah George Hermet dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Intinya, manusia tidak bertindak semena-mena berdasarkan aturan objektif, tetapi berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu dan makna untuk dibentuk lewat proses interaksi. Selanjutnya, dalam perspektif ini ada tiga premis utama, yaitu yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut muncul dari interaksi sosial dengan orang lain. Yang ketiga, makna terus dimodifikasi melalui proses interpretasi ketika individu berinteraksi. Jadi, realitas sosial bukan sesuatu yang kaku, melainkan hasil dari proses komunikasi simbol dan penafsiran. Selanjutnya yaitu kalau dibawa ke konteks administrasi publik, teori ini memberi sudut pandang yang lebih manusiawi. Administrasi publik tidak lagi hanya dilihat sebagai sistem birokrasi yang kaku, tetapi sebagai ruang interaksi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Artinya, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aturan fenomenal, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dipahami, dimaknai, dan dikomunikasikan oleh para aktor yang terlibat. Selanjutnya, salah satu aplikasinya terlihat dalam pelayanan publik, misalnya sikap ramah, bahasa yang digunakan petugas, atau cara menjelaskan prosedur kepada masyarakat. Kepada masyarakat merupakan simbol yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Jika petugas bersikap cuek atau tidak jelas, masyarakat bisa memaknai layanan tersebut meskipun buruk, meskipun secara prosedural sudah benar. Sebaliknya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik. Baik, yang selanjutnya, selain itu, teori ini juga penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali gagal bukan karena isinya salah, tetapi karena terjadi perbedaan penafsiran antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat dalam kacamata interaksionisme simbolik. Setiap aktor membawa makna masing-masing, oleh karena itu proses sosialisasi, dialog, dan komunikasi menjadi kunci agar makna kebijakan bisa selaras. Dalam konteks budaya, organisasi, birokrasi, interaksionisme simbolik membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai kerja terbentuk, misalnya budaya, disiplin, integritas, atau bahkan budaya asal selesai. Bukan hanya hasil aturan tertulis, tetapi terbentuk dari interaksi sehari-hari antar pegawai. Simbol seperti cara berpakaian, bahasa internal kantor, hingga kebiasaan rapat ikut membentuk identitas organisasi. Contoh konkret di Indonesia bisa dilihat dalam digitalisasi layanan publik seperti penggunaan aplikasi pelayanan online. Keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga bagaimana masyarakat memaknai kemudahan,
kemudahan tersebut. Jika masyarakat merasa aplikasi itu rumit atau tidak terpercaya, mereka tetap akan memilih cara manual. Di sini komunikasi, edukasi, pengalaman pengguna menjadi faktor penting. Kesimpulannya, teori interaksionisme simbolik menekankan bahwa administrasi publik bukan sekedar soal struktur dan aturan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.